Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Iwan Najis Maulana, SPDI MPD, SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2. Dalam koneksi antar materi ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan berikutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan pemantik itu beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lainnya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun pertanyaan-pertanyaan lanjutan berikutnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik, sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Lalu di pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah titik-titik. Lalu pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, baik itu bagi murid maupun bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan nomor 1, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya
sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial dan emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di kelas atau sekolah agar meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal penting dan sangat mendasar yang telah saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional. Lalu yang kedua, kesadaran penuh, mindfulness. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis, well-being. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, perubahan yang akan saya lakukan di kelas maupun di sekolah pada perubahan bagi murid. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Perubahan yang dilakukan bagi rekan sejawat, belajar dan menjadi teladan, memodelkan, serta membangun kolaborasi. Oke, saya akan menjelaskan menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional atau KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya dan saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Selanjutnya belajar. Belajar di sini yaitu membiasakan melakukan refleksi terkait dengan kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi antar teman sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, self-care, ya, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang terakhir penjelasan dari berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan secara bersama-sama, lalu membuat komunitas belajar yang profesional, membangun sistem monitoring bersama rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar modul pada modul 2.2 ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.